Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap saat dalam kehidupannya, Yesus menaruh kepercayaan kepada Sang Bapa di surga secara radikal. Ketergantungannya kepada Bapa memberikan kepadanya kuasa untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa. Markus menempatkan mujizat yang dibuat oleh Yesus atas diri anak yang dirasuki roh jahat itu dalam konteks yang lebih luas perjalanannya ke Yerusalem, yakni suatu perjalanan pemuritan, journey of discipleship, yang syarat dengan pengajaran-pengajaran Yesus bagi para muridnya pada waktu itu dan hari ini juga. Peristiwa itu tidak hanya menunjukkan otoritas Yesus,
melainkan juga mengungkapkan satu dimensi yang lain lagi dari kemuritan atau pemuritan. Tatkala ayah dari anak yang dirasuki roh jahat itu mendekati Yesus, ia mengungkapkan pengharapan yang sudah tergoncang dan hampir habis. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yesus menantang sikap orang itu dengan sebuah janji. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Ini merupakan sebuah undangan untuk ikut ambil bagian dalam rasa percaya Yesus sendiri kepada Bapa Surgawi. Tanggapan orang itu merupakan sebuah contoh bagi semua orang Kristiani yang sedang bergumul dengan iman. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Karena orang itu dengan jujur menanggapi sabda Yesus, maka Yesus pun menyembuhkan anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai tambahan dari pelajarannya mengenai iman, cerita ini juga menggemakan sesuatu yang bernuansa eskatologis. Dalam cerita ini diindikasikan adanya ketegangan antara dua aspek kerajaan Allah, yaitu aspek kerajaan Allah yang sudah ada sekarang dan aspek kerajaan Allah yang belum atau akan datang. Kita tentu ingat bahwa sebelum itu ke-12 muridnya telah diberi amanat oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah dan mereka berhasil mengusir roh-roh jahat. Markus bab 6 ayat 13. Akan tetapi, kali ini mereka gagal dalam upaya mereka untuk mengusir roh jahat keluar dari anak itu. Yesus menjelaskan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Jadi di sini Yesus mengindikasikan bahwa para murid perlu bertumbuh dalam kepercayaan walaupun mereka telah mengalami sebagian dari penyelenggaraan Allah. Markus menginginkan para pembaca Injilnya untuk segera menyadari bahwa seperti ke-12 murid, mereka dipanggil untuk mengembangkan suatu iman yang matang dan dewasa selagi mereka menantikan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Tulisan Markus ini juga menggemakan kebangkitan Yesus. Setelah dibebaskan dari kuasa roh jahat, anak itu kelihatan seperti orang mati. Kemudian, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Para ahli kitab suci mengatakan bahwa terminologi dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Yesus merupakan suatu pertanda dari kebangkitan Yesus dan merujuk kepada satu aspek lagi dari kemuritan atau pemuritan, yakni orang-orang Kristiani kadang-kadang dapat merasa tak berdaya, powerless, dan seakan-akan sudah kehilangan kehidupan, lifeless. Tetapi mulai sekarang juga Yesus membebaskan kita dan mengangkat kita kepada hidup baru, suatu pekerjaan yang akan dipenuhi pada hari terakhir kelak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, semoga kami lembut hati dan bijaksana berkat semua sabda tentang dirimu, yaitu Yesus Putramu. Semoga belas kasih-Mu selalu menguasai hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.